Shalom. Selamat sore Bapak Ibu kasih Tuhan. Satu kasih kemurahan Tuhan, kita boleh berada dalam rumah Tuhan. Kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan dalam bulan-bulan ini kita memperingati kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Satu anugerah yang besar Tuhan berikan bagi bangsa kita. Dan terlebih lagi Tuhan lakukan atas kayu salib untuk setiap kita, memerdekakan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Dan oleh kasih karunia-Nya kita berjalan bersama Tuhan, berjalan di dalam kemenangan-Nya. Haleluya. Kita mau satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Pada sore hari ini kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi setiap kami, cengkeram setiap kami. Kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Engkau, kami satukan hati kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan, nama yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan teman-teman kami di dalam perjalanan. Tuhan antar setiap mereka, tibakan di tempat ini bersama-sama dengan kami, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah yang dilawat dengan kuat kuasa-Mu, ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan memberikan hati kami, pikiran kami, jiwa kami hanya untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang baik. Apapun yang terjadi atas izin Tuhan dan semua demi kebaikan kami. Haleluya. Kita mau katakan, bila Engkau izinkan sesuatu terjadi. Oh, kami percaya Engkau Tuhan. Sepenuh hati kami percaya rancangan-Mu baik adanya bagi setiap kami Tuhan. Kami nanti waktu Tuhan yang terbaik untuk kami. Kami percaya kuat kuasa-Mu memulihkan hidup kami. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Pengakuan kami Tuhan, percaya semua untuk kebaikan. Kami imani setiap perkataan pujian Tuhan. Engkau saja yang kami percaya. Engkau iman kami Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih sungguh kita katakan, bila Engkau izinkan sesuatu terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, percaya semua. Kami percaya Engkau punya rancangan yang indah bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya waktu ini yang terbaik untuk kami. Kami percaya kuasa-Mu memulihkan dan memberkati kami Tuhan.
setiap kami Bapa, sentuh jiwa kami yang sakit disembuhkan. Engkau Yehova Rafa bagi setiap kami. Engkau juru selamat kami, Engkau pembela kami Tuhan. Engkau pintu bagi setiap kami. Kami yang memiliki masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang menyertai kami. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, apapun yang terjadi Tuhan, masa sulit apapun, kami mau katakan amin. Amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini iman kami Tuhan. Tapi kami pun tetap percaya Tuhan Yesus. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Apapun yang kami hadapi, kami mau katakan amin. Amin Tuhan. Pasti yang terbaik lewat ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Lewat ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi orang hidup orang ajaib, orang yang sedang kita tinggal di dalam nama Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Kami tahu Kau ada di tengah kami Tuhan. Oh, terima kasih, kami rindu bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang ajaib, nama yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Yesus Allah yang ajaib, yang selalu kita, yang periksa kita, yang menuntun kita.
akan terima firman Tuhan, kita berpegang pada firman-Nya. Firman Tuhan penuntun hidup kita. Dia menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan. Apapun yang kita hadapi, walaupun kita berputar di padang gurun, mungkin berujung di sungai dalam, tapi ingat Tuhan bersama dengan kita. Dia Allah yang menggandeng tangan kita. Dia menuntun setiap kita. Dia memelihara setiap kita. Dan Tuhan akan memberikan dan menunjukkan mujizat-Nya bagi kita yang setia percaya pada Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian ini. Dengan iman kita mau katakan,
biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Kami bersyukur kami boleh memiliki Allah yang sanggup untuk membuka jalan bagi setiap kehidupan kami tatkala jalan itu sudah tertutup, Tuhan. Karena Engkau sanggup membuat mujizat di tengah-tengah masalah, tantangan yang mungkin saat ini kami alami bersama. Kami mempercayakan diri kami kepada Engkau, Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau beribadah dengan setia kepada Engkau. Kami mau melayani Engkau sampai akhir hayat kami, sampai Kau panggil pulang kami. Karena kami mempercayakan diri kami sepenuhnya, kehidupan kami sepenuhnya hanya pada Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus sudah mengurapi setiap kami, sudah menyatu bersama dengan kami, sehingga kami siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Atas hamba-Mu yang terbatas Tuhan, tolong sehingga apa yang hamba katakan benar-benar datang daripada Tuhan. Urapi hamba, urapi setiap jemaat-Mu dengan pengurapan yang sama dari Engkau Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Silakan kembali. Shalom. Berbahagia ya, kita boleh beribadah, memiliki satu kesempatan yang baik di tengah-tengah banyak acara perayaan kemerdekaan. Nah, gitu ya. Kita bersyukur kalau negara kita sudah dimerdekakan 77 tahun ya yang lalu. Dan oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita boleh bebas gitu ya untuk beribadah bersama, untuk mempercayakan iman kita kepada Tuhan Yesus. Ini merupakan satu hal yang baik yang perlu sekali kita syukuri gitu ya. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan begitu ya, lewat putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus atas segala dosa kita, kebinasaan yang semestinya kita menuju kepada hal-hal seperti itu, tapi ternyata kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sanggup juga untuk memerdekakan setiap masalah-masalah yang mungkin kita alami, kita hadapi saat ini Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus Tuhan yang luar biasa. Saya baca beberapa waktu ini satu cerita gitu ya tentang perempuan Sunem. Ya, perempuan Sunem. Nah, kalau kita lihat nggak jalan, coba diklik sekali. Perempuan Sunem. Nah, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat begitu ya, 2 Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37 dan 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 mulai ayat 1 sampai 6. Nanti Bapak Ibu baca, nanti saya cuma ambil cuplikan-cuplikannya saja untuk menyingkat waktu. Jadi kalau kita lihat Sunem, nah itu di situ gitu ya. Kira-kiranya saya juga belum pernah ke sana gitu ya, tapi menurut sejarah pada saat perjanjian lama Sunem itu adalah kampung dekatnya Yisrael. Dikatakan 40 km utaranya Samaria gitu ya, dan juga dikatakan 8 km selatannya Gunung Tabor. Nah, pada saat di dalam perjanjian lama Bapak Ibu, ada yang dikatakan perempuan Sunem, itu ternyata ada 2. Yang pertama adalah gadis Sunem. Gadis Sunem ini bisa dibaca ceritanya di dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 3. Gadis Sunem. Yang kedua adalah perempuan Sunem. Nah, pada sore hari ini kita mau belajar tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah dialami oleh wanita yang dijuluki di dalam Alkitab perempuan Sunem. Kalau gadis Sunem itu ada namanya, dicatat dalam Alkitab namanya Abisak. Nah, Abisak ini seorang gadis
yang pasti cantik, nyaris sempurna begitu ya. Karena pada saat itu dia harus mengikuti kontes di negerinya, di mana saat itu seluruh negeri Israel mencari wanita begitu ya, yang muda, yang mungkin pandai begitu ya, yang bisa dengan baik melayani, merawat Raja Daud pada saat itu yang sudah tua. Nah, terpilihlah wanita atau gadis yang dari Sunem ini, namanya Abisa. Nah, itu singkat ceritanya seperti itu. Nah, kita mau belajar tentang perempuan Sunem ini. Nah, perempuan Sunem ini memang tidak dicatat di dalam Alkitab namanya siapa, tetapi di sana disebut perempuan Sunem ini adalah wanita yang kaya. Nah, ini dia hidup pada zaman Raja Yoram, Raja Israel pada saat itu, di masa pelayanannya Nabi Elisa. Dan dikatakan di situ dia ini orang yang takut akan Allah, yang berpegang teguh dengan hukum Taurat. Dia tidak hidup seperti orang-orang pada zaman itu, yaitu menyembah berhala. Tidak, meskipun dia ini orang yang kaya begitu ya, orang yang mungkin bijaksana dan lain sebagainya, tapi dia bukan penyembah berhala. Dia seorang yang setia sama Allah dan hamba-hambanya, dan juga dikenang sepanjang masa sampai ditulis di dalam Alkitab kita, di dalam dua raja-raja ini. Nah, pasti ada satu tujuan kalau Allah memberikan pengurapan, memberikan hikmat kepada penulis Alkitab. Saya yakin pasti ada tujuannya, supaya kita bisa mencontoh, supaya kita bisa meneladani apa yang sudah dilakukan oleh perempuan Sunem ini. Jadi nanti kita mau belajar secara singkat apa yang sudah dilakukan, dan setelah itu apa yang dialami oleh perempuan Sunem ini. Nah, beberapa teladan ya, cepat aja. Yang pertama, wanita Sunem ini saya katakan dia murah hati. Dia tidak pelit, dia tidak hitung-hitungan. Dalam 2 Raja pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Jadi dia seringkali mengundang Elisa begitu ya, makan ketika melewati Sunem. Nah, kalau kita lihat Elisa itu tinggalnya bukan di Sunem. Elisa itu tinggalnya di Gunung Karmel. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-25 disebutkan dia tinggal di Gunung Karmel. Nah, jarak dari Gunung Karmel ke Sunem ini cukup jauh, 40 km. Saya kalau dari rumah saya di barat, dekat sama rumahnya Pak Gembala, kurang lebih mungkin 15 kilo Pak, ya kurang lebih 15 kilo. Makan waktu kurang lebih ya 40-45 menit naik mobil. Bayangkan Bapak Ibu kalau 40 kilo tidak ada kendaraan bermotor pada saat itu, ya mungkin naiknya keledai atau mungkin juga harus jalan kaki, saya tidak tahu begitu. Tetapi itu butuh waktu yang lama. Jadi pada saat setiap kali Elisa ini akan melayani begitu di satu kota, dia lewat Sunem ini, ya lewat kota atau tempat Sunem ini, dan dia selalu dipanggil gitu ya, dipanggil oleh salah satu kenalannya, wanita yang kaya ini, perempuan dari Sunem, dan selalu dia diajak makan untuk singgah, ya bukan dengan tujuan apa-apa. Bapak Ibu, maksudnya dengan intrik, oh ini tak undang soalnya aku ini butuh sama orang ini. Ternyata enggak, nanti kita pelajari Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Jadi saya katakan perempuan Sunem ini adalah perempuan yang murah hati. Yang kedua, dikatakan dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-9 dikatakan, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Saya garis bawahi tentang abdi Allah yang kudus. Saya bisa katakan, saya bisa simpulkan bahwa perempuan Sunem ini adalah perempuan yang berhikmat. Dia bisa membedakan antara nabi Allah dan nabi yang palsu. Nah, sejak dulu ternyata banyak nabi yang palsu yang akhirnya menghasilkan nubuat-nubuat yang palsu juga.
Nah, nubuat yang asli pasti dari dorongan Roh Kudus, bukan dari keinginan hati manusia. Bapak Ibu perlu selalu cross check tentang hal itu. Kalau dikatakan mungkin ada hamba Tuhan, Bapak Ibu punya kenalan atau tahu begitu, terus Bapak Ibu ternyata dinubuati begitu ya, dalam tanda kutip, kita harus hati-hati. Kita harus berdoa sama Tuhan, minta hikmat Tuhan. Dan dikatakan perempuan Sunem ini, saya katakan perempuan yang berhikmat, karena dia tahu, dia mengatakan bahwa yang suka datang ke rumah kita, yang seringkali kita ajak makan bersama pada saat dia perjalanan di dalam pelayanan untuk ngasuh di rumah kita, itu adalah abdi Allah yang kudus. Dan memang benar Elisa, Elia itu memang betul-betul nabi yang benar-benar dipakai Allah, bukan nabi palsu. Jadi ini satu teladan, kita semua harus berhikmat begitu ya. Kita harus bisa membedakan antara nubuat dan lubuat. Ya, artinya dorongan dari Roh Kudus atau memang dorongan dari manusia. Saya tidak berbicara tentang nubuat ini Bapak Ibu. Lanjut lagi yang ketiga, saya katakan perempuan Sunem ini adalah pasangan yang saling menghargai. Jadi dia menghargai suaminya. Dia beruntung juga mempunyai suami yang mendukung di dalam pelayanannya. Dan mereka saling menghargai. Kalau kita lihat di dalam ceritanya, merupakan pasangan yang pas, saya katakan, merupakan pasangan yang ideal, yang klop. Bahasa Alkitabnya pasangan yang seimbang. Nah itu, biasanya kalau kita ngomong harus cari pasangan yang ideal. Nah kalau bahasa Alkitab berkata pasangan yang seimbang, bukan cuma seiman, tetapi harus seimbang, supaya bisa saling mengimbangi. Begitu ya, anak-anak muda kita harus terus, kalian harus terus berdoa untuk memiliki seorang pasangan yang betul-betul selain seiman harus seimbang. Supaya apa? Bisa saling mendukung, saling menopang sampai nanti dipanggil pulang oleh Tuhan, begitu ya. Ini bisa saling menguatkan, saling menghibur, saling memberikan, membagi sukacita, saling mendorong di dalam iman, saling mendorong di dalam pelayanan. Nah, ini penting sekali untuk memiliki pasangan yang seperti itu. Nah, saya katakan juga di dalam cerita tersebut membuktikan juga, ya ini seorang istri yang tunduk, saya katakan. Istri yang menghargai suaminya, pasangannya. Karena ada beberapa pembicaraan, dia harus izin, dia komunikasi dengan pasangannya sebelum melakukan yang diinginkan hatinya. Terkadang orang itu langsung nabrak saja. Oh ini pokoknya untuk pekerjaan Tuhan kok, aku tidak perlu konfirmasi dengan pasanganku. Nah ini hati-hati. Ternyata di dalam cerita dari perempuan Sunem ini itu tidak dilakukan. Dia tanya dengan suaminya, nanti kita mau lihat ya. Nah, dan juga saya katakan perempuan Sunem ini cinta Tuhan. Ditunjukkan apa? Dia dengan melayani hambanya, melayani sesama, yaitu dia rela memberikan tenaga, memberikan waktu, bahkan sebagian hartanya tanpa pamrih. Ini teladan yang keempat. Dia melayani Tuhan tanpa pamrih. Bapak Ibu, saya katakan kita mengiring Tuhan, ya termasuk kita melayani. Ini benar-benar harus tanpa pamrih. Kalau kita memiliki satu tujuan tertentu, saya kira itu salah di hadapan Tuhan. Jadi benar-benar kita ini harus melayani Tuhan, mengiring Tuhan dengan motivasi yang benar. Bukan cuma motivasi supaya kita ini sehat. Ya boleh aja, betul. Tapi jangan intinya itu ikut Tuhan, setia beribadah, setia melayani supaya aku sehat Pak, supaya aku kaya Pak, supaya aku berhasil. Saya percaya Tuhan bisa membuat sehat kita. Saya percaya Tuhan bisa membuat kita berhasil. Saya percaya Tuhan bisa memulihkan keadaan kita. Saya sangat yakin. Tapi jangan itu menjadi tujuan yang utama kita untuk kita ini setia beribadah ataupun kita mau melayani Tuhan.
Jadi yang utama apa Bapak Ibu? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Yang tujuannya awalnya kita ini kepada kebinasaan, tapi kita beroleh satu mujizat, kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu merupakan anugerah yang luar biasa. Oleh karena itu, aku mau setia sama Tuhan. Aku mau meluangkan waktuku untuk melayani. Aku mau berkorban, mungkin pikiranku, tenagaku, mungkin uangku untuk Tuhan. Jadi jangan dibalik-balik. Aku mau setia sama Tuhan supaya aku diberkati lebih, supaya aku lebih kaya. Bahaya, Bapak Ibu bisa kecewa, saya katakan. Kalau tujuan atau motivasi kita di dalam mengiring Tuhan itu salah. Karena saya banyak melihat, saya ada beberapa yang saya tahu begitu ya, kenalan saya, kalau motivasinya salah, pada saat dia harus mengalami sesuatu masalah di dalam hidupnya, dia kecewa sama Tuhan. Dia mempertanyakan, aku ini sudah setia sama Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, kenapa ya kok aku harus mengalami hal seperti ini? Masalah yang satu belum selesai, ada masalah yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau saya renungkan, kenapa ya Tuhan saya berdoa sama Tuhan? Karena motivasinya salah. Tetapi perempuan dari Sunem ini, saya katakan memberikan satu teladan yang baik bagi setiap kita. Dia melayani Tuhan ataupun mengiring Tuhan itu tanpa pamrih. Nanti ada buktinya. Dia memberi tanpa pamrih. Terbukti saat Elisa mendesak untuk memberikan sesuatu, ia menolak. Ya, saat memberi belajarlah untuk tidak mempunyai motivasi yang salah. Hasilnya apa Bapak Ibu? Dari teladan, 4 teladan ini ya, secara cepat aja. Pasti satu ayat firman Tuhan, Paulus mengatakan pada jemaat di Galatia, dia mengatakan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau seseorang memiliki atau mengiring Tuhan, melayani Tuhan dengan motivasi yang baik, motivasi yang benar di hadapan Tuhan, saya yakin taburan kita yang baik, yang benar itu, kita akan menuai sesuatu yang luar biasa. Amin. Ya, ternyata Tuhan memandang orang-orang yang tulus hatinya, orang yang memiliki motivasi yang benar. Dan saya yakin orang-orang seperti itu pasti menerima upah dari Tuhan secara otomatis Bapak Ibu, meskipun tidak minta. Saya bukan melarang Bapak Ibu untuk berdoa. Doa harus, kita minta sama Tuhan, wong dia Bapak kita, dia Tuhan kita. Tetapi jangan terus motivasinya seperti itu Bapak Ibu. Lakukan aja apa yang kita harus lakukan. Memiliki motivasi yang benar, belajar untuk hidup di dalam kebenaran, di dalam kesucian, itu terus kita lakukan. Saya yakin pasti upah itu akan segera kita dapatkan. Amin. Saya buktikan Bapak Ibu. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Nah, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 11 sampai 13. Bapak Ibu bisa lihat di depan, saya akan bacakan. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Jadi setiap kali mampir untuk makan, mampir untuk singgah, untuk membangunkan sebuah kamar, dia harus berdiskusi dulu dengan suaminya, minta izin. Akhirnya suaminya setuju, begitu ya. Akhirnya sering singgah di sana, sering ngasuh di sana. Tapi ternyata kalau dilihat dari ayat 11 sampai 12 ini, ternyata Elisa dan Gehazi itu tidak ngerti apa yang dimaui oleh perempuan Sunem itu, betul ya Bapak Ibu? Jadi perempuan Sunem ini ternyata tidak pernah mungkin pada saat makan gitu, iya aku ini butuh sesuatu, ya butuh
mungkin butuh rumah lebih lagi, atau mungkin butuh sesuatu lah gitu. Ternyata enggak tahu. Elisa ini sampai suruh tanya, Gehazi, kamu coba tanya lah, kira-kira apa ini? Karena kebiasaan orang, kebiasaan yang banyak orang itu kalau dilihat dari sini, kalau bersusah-susah seperti ini untuk seseorang, gitu ya, pasti ada maunya. Betul ya, Bapak Ibu? Bapak Ibu perhatikan lagi di ayat yang ke-13 itu. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Jadi kebiasaannya orang kalau bersusah-susah untuk orang lain pasti ada maunya. Tetapi perempuan ini tidak seperti itu. Sampai orang yang diberi terus kebaikan, diberi makan, disinggahi, diperhatikan, mungkin begitu ya. Nah, itu sampai bingung. Begitu, kira-kira maunya orang ini apa ya? Kok sudah susah-susah untuk kita, ini maunya apa? Nah, apalagi si Elisa dan Gehazi ini ternyata dekat dengan pejabat. Bukan cuma pejabat yang biasa-biasa saja, tetapi pejabat yang tinggi, gitu ya. Nah, adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja? Maaf ini ya, betul ya, 12. Nah ini, adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Nah, kalau kepala tentara itu kalau di negara kita jenderal, begitu ya. Jadi bukan cuma Kapolri, tapi atasnya itu apa itu? Bukan kasat, atasnya lagi Panglima, ya Panglima. Nah ini kepala tentara. Ternyata Elisa ini dekat dengan raja ataupun dengan panglima saat itu. Sampai dia ini menawarkan diri, kira-kira kamu ini repot-repot sama aku. Bahasanya mungkin gampangannya gitu. Apa sih yang bisa tak bantu? Aku ini juga loh, dekat sama raja. Aku ini dekat sama panglima. Nah, jawab perempuan itu apa? Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Bapak Ibu, saya waktu baca ini saya rada bingung. Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Maksudnya apa? Gitu ya. Langsung saya lihat beberapa tafsiran gitu ya. Nah, saya baca tafsiran itu ketemunya gini. Jadi yang pertama, versi yang pertama yang tafsirannya Harold Stigers, dia mengatakan perempuan ini menjelaskan bahwa hidupnya itu berkecukupan. Jadi dia tetap tidak minta apa-apa, meskipun hamba Tuhan ini dekat dengan raja, hamba Tuhan ini dekat dengan panglima, tapi dia pada saat ditanya, minta apa kamu? Dia mengatakan, enggak kok, hidupku ini cukup. Nah ini tafsiran yang pertama. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab kita, itu dicatat, saya tinggal di antara kaum keluarga saya dan tidak kekurangan apa-apa. Jadi dia mengatakan cukup, aku ini tidak kurang apa-apa kok. Elisa, nah juga yang FAYH gitu ya, dikatakan aku tidak menginginkan apa-apa lagi, aku sudah puas karena aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Jadi kalau kita lihat dari tiga versi ini dia tidak mencari sesuatu, dia tidak memiliki satu motivasi tertentu pada saat dia melayani hamba Tuhan tadi, Elisa dan Gehazi. Dia tidak ada motivasi yang sesuatu gitu, tidak ada. Benar-benar murni, benar-benar motivasinya ini motivasi yang lurus, yang benar. Nah, itu seperti itu. Dia jadi tidak mencari yang namanya kesenangan duniawi atau terus tidak gelap mata gitu. Ya meskipun dia dicatat perempuan yang kaya, gitu ya, tapi biasanya sifat manusiawi gitu ya. Mungkin saya kalau saat ini punya uang 100 gitu ya, saya membayangkan saya kepingin punya uang 1000. Tapi setelah saya memiliki uang 1000, tidak puas lagi, itu manusia, bisa seperti itu ya. Terus kepingin lagi 10.000. Wah kalau 10.000 saya sudah dianggap konglomerat. Nah setelah itu saya tidak puas lagi, saya kepingin uang 100.000. Wah seperti gitu. Nah itu manusiawi. Nah kalau ada orang dekat dengan kita,
seperti itu, wah kita cepat-cepat ingin untuk minta tolong. Biasanya seperti itu. Tetapi itu tidak dilakukan oleh perempuan dari Sunem ini. Luar biasa. Kalau saya baca ini, wah ini perkara yang dahsyat. Motivasinya ini benar-benar top. Dia enggak pengen apa-apa. Nah, setelah didorong oleh Elisa, sang hamba Allah ini untuk tanya, akhirnya ditanyai, tetap ya ngomongnya jawabannya seperti ini. Aku cukup kok, aku puas, aku sudah tinggal di tengah-tengah kaumku, aku ini tidak kurang apa-apa. Ya, kembali saya katakan Allah itu menggerakkan hati Nabi Elisa di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Nah ini ayat 14 sampai 17. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat ku berbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Allah menggerakkan hati Gehazi ini, diberi hikmat Gehazi ini untuk menyampaikan kepada Elisa tuannya bahwa dia mengatakan orang ini tidak punya anak dan suaminya itu sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Bapak Ibu, Tuhan tahu benar isi hati setiap anak-anaknya. Kalau kita baca ini, kita renungkan begitu ya, nanti Bapak Ibu baca lagi di ini. Ini luar biasa cerita ini. Jadi tidak ada yang ngomong, tidak ada yang rasan-rasan, ngomong ini kebutuhannya apa, tapi ternyata Tuhan itu maha tahu. Dia tahu loh kebutuhan kita, kebutuhan Bapak Ibu dan kebutuhan saya. Pokok motivasi kita benar di hadapan Tuhan, kita tetap mau belajar untuk taat dan hidup dalam kekudusan. Saya yakinnya Allah bisa pakai apa saja untuk memulihkan kita. Mungkin yang sakit bisa sembuh. Ya, nanti kita lihat lagi di sini. Bukan cuma sakit Bapak Ibu, tapi ada mujizat yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi Tuhan tahu benar isi hati dan kebutuhan perempuan Sunem ini dan suaminya, yaitu keturunan, yaitu anak. Nah, saya katakan motivasi yang benar di hadapan Tuhan sanggup menggerakkan hati Tuhan untuk berbuat hal yang mustahil bagi manusia. Kenapa saya katakan mustahil? Usia itu tidak bisa dikompromi. Saya katakan, saya sekarang umur 50 Bapak Ibu. Dulu waktu umur 30, saya kalau melihat orang umur 40, umur 50 terus tiba-tiba, aduh aku kecentet, aku sakit, aku gini, saya merasa kok bisa ya, wah gitu ya. Tapi ini sekarang ya saya alami. Jadi faktor U itu sudah tidak bisa kita tolak begitu ya, tidak bisa. Nah begitu juga di dalam dunia medis, begitu usia yang mungkin jauh beda dengan suaminya. Dicatat situ kan beda jauh, suaminya tua. Nah secara medis pasti akan sulit untuk memiliki seorang anak karena usia itu memengaruhi produktivitas seseorang. Nah maka dari itu saya katakan hal yang mustahil bagi manusia Tuhan bisa kerjakan. Tuhan bisa buat hal mujizat itu. Asal, balik lagi Bapak Ibu, motivasi yang benar di hadapan Tuhan ini. Nah, saya katakan mungkin selama ini mereka terus berdoa dan berjuang untuk mendapatkan anak. Saya tidak tahu karena tidak dicatat. Nah, tetapi sikapnya yang tulus di dalam melayani dan tidak ada motivasi yang salah, ini membuat mereka, perempuan Sunem dan suaminya, itu menerima upah dari Allah. Upahnya apa? Sekarang kita lihat ya. Kita mau ngomong upahnya. Yang pertama, dia dapat keturunan.
Ya tadi sudah dicatat ya, upah yang pertama dapat Tuhan mendapatkan keturunan seorang anak laki. Apalagi anak laki pada saat itu merupakan mungkin suatu hadiah yang luar biasa. Kenapa? Karena jadi bisa dari tulang punggung keluarga, bisa menjadi satu kelanjutan di dalam silsilah keluarga dari orang-orang pada saat itu. Nah, setelah bertumbuh besar, ternyata Bapak Ibu, saya katakan, ini bukan nakut-nakuti Bapak Ibu, tetapi ini memang bisa terjadi pada anak-anak Tuhan, tetapi kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu sanggup untuk menolong kita. Maksudnya gini, tidak dicatat kalau perempuan ini terus tiba-tiba imannya mulai loyo, imannya mulai kendor, terus dia setelah dapat anak, dia tidak Tuhan-Tuhanan lagi, enggak, dia mulai berkurang pertolongannya, pelayanannya terhadap hamba-hambanya. Tidak dicatat seperti itu. Tapi apa yang dialami oleh perempuan ini? Anaknya mati. Kira-kira terpukul enggak Bapak Ibu? Pukul. Aku sudah melayani, ya toh. Sudah dikasih anak, wah senang, sukacita, mukjizat Tuhan. Meskipun suamiku sudah tua, tapi Tuhan izinkan hal yang mustahil itu menjadi hal yang tidak mustahil, begitu, ya. Ternyata mati. Ini secara manusia, waduh Tuhan kok dijupuk meneh, diambil lagi. Tapi dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat itu ya. Nah ini cerita lengkapnya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyapit-penyapit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Jadi benar-benar mati ya Bapak Ibu. Tetapi perempuan Sunem ini kalau dicatat di dalam Alkitab kita, dia tidak gopoh, dia tetap tenang dan dia bertindak tepat. Saya katakan di dalam 2 Raja pasal 4 ayat 21 itu selanjutnya sampai 25. Singkat ceritanya, anak-anaknya ini dibawa ke Gunung Karmel, dibawa kepada Elisa di Gunung Karmel. Nah, dan juga kalau kita lihat tidak ada kata-kata komplain, marah. Nah ini betul benang merahnya Bapak Ibu yang tadi saya sudah sempat singgung. Kalau motivasi kita benar di hadapan Tuhan, kita setia mengiring Tuhan, kita setia melayani dengan motivasi yang benar, pada saat sesuatu itu terjadi, masalah itu mungkin harus kita alami bersama, kita tidak marah. Tapi kalau motivasinya salah, aku setia sama Tuhan supaya aku ini dapat anak, misalnya gitu. Nah, tiba-tiba dia dapat anak, terus tidak lama kemudian mungkin anaknya ini dipanggil pulang sama Tuhan. Kecewa enggak? Saya katakan pasti kecewa, karena motivasinya apa? Aku setia sama Tuhan supaya aku dapat anak. Kalau motivasinya benar di hadapan Tuhan, enggak kok, memang aku ini cinta sama Tuhan. Karena aku sadar hidupku sudah diselamatkan, hidupku, dosaku sudah diampuni, sehingga aku mau setia sama Tuhan. Sehingga apapun masalah yang terjadi, ya pasti mungkin sedih Bapak Ibu, saya tahu. Tapi tidak akan kecewa dan komplain, marah sama Tuhan, bahkan mutung sama Tuhan. Tidak ada, tidak dicatat di dalam Alkitab seperti itu. Tetap tenang, dia bertindak tepat, dia bawa ke hamba Tuhan ini. Mungkin dia mau minta didoakan. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau kita lihat lagi di dalam Alkitab kita, ada satu pembicaraan yang bagi saya aneh, betul-betul aneh. Ayat yang ke-25 dikatakan, demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau?
selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Terus perempuan itu menjawab, selamat. Aneh enggak Bapak Ibu? Aneh, anaknya mati kok dia ngomong selamat. Ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari Alkitab kita versi yang lain dia itu dikatakan semuanya baik. Jadi pada saat Gehazi disuruh lari menyongsong sang perempuan Sunem itu karena kelihatan mungkin di gunung kan, di bawah itu, itu udah perempuan Sunem sama anaknya, kenapa itu? Ayo cepat kamu songsong dia, tanyai, ya selamat tak kamu, selamat tak suamimu, mungkin tanya apa kabar suamimu, apa kabar kamu, apa kabar anakmu. Dia mengatakan semuanya baik. Nah ini hal yang bagi saya juga dialog yang aneh. Ia percaya seluruh keluarganya dipelihara Tuhan. Ini membuktikan imannya yang sungguh saya katakan luar biasa. Saat dinubuati akan memiliki anak, kurang lebih beberapa tahun sebelumnya, mungkin saya katakan imannya masih belum terlalu kuat. Sehingga dia mengatakan, aduh, Elisa jangan guyonan lah sama aku, enggak mungkin, kan gitu ya. Imannya masih begitu. Nah tapi saat ini mungkin sudah melewati bertahun-tahun sampai anaknya besar, dia melihat mujizat Tuhan, dia mestinya tidak bisa punya anak, akhirnya dia bisa punya anak, imannya mulai kuat. Begitu. Nah setelah dipanggil pulang, ternyata imannya tetap kuat. Dia tetap percaya ini bakal ada mujizat yang terjadi di dalam diri mereka, khususnya anaknya yang mati tadi. Ia yakin kalau Tuhan sudah beri, maka Tuhan juga bisa membangkitkan anaknya. Dia punya iman seperti itu Bapak Ibu. Nah setelah datang pada alamat yang tepat, saya katakan kepada hamba Tuhan ini, maka akhirnya mereka bersama-sama kembali ke Sunem, gitu ya. Nah di ayat yang ke-31 sampai 32 Gehazi ini disuruh mendahului. Dan dibuktikan di dalam ayat 31 sampai 32, untuk singkat waktu saya tidak bacakan ya Bapak Ibu, baca sendiri. Itu dibuktikan bahwa anak itu benar-benar mati. Jadi yang pertama yang membuktikan adalah perempuan Sunem itu sendiri, beserta mungkin seluruh keluarganya, bujang-bujangnya. Yang kedua adalah Gehazi. Gehazi melihat pertama kali anaknya sudah mati. Nah, upah yang kedua yang didapat oleh perempuan Sunem ini adalah, saya katakan, anaknya dibangkitkan. Karena setelah itu ada cerita bahwa di dalam ayat 35 sampai 37 mujizat itu terjadi, anaknya dibangkitkan oleh Allah melalui Elisa. Mereka berduaan begitu, Elisa dan anaknya di kamar, ditutup, dikunci. Lalu singkat cerita anaknya itu batuk ya kalau nggak salah, batuk atau bersin beberapa kali, akhirnya hidup lagi, bangkit. Ini upah yang kedua. Jadi upah yang pertama upah yang pertama adalah memiliki anak yang semestinya tidak mungkin terjadi. Ya, tetapi setelah itu jalannya ternyata tidak tol Bapak Ibu, jalannya masih ada gerunjalan. Ya, penuh dengan masalah, tantangan. Dan masalahnya bukan masalah yang sepele, tapi masalah kematian, masalah yang besar. Tapi Tuhan akhirnya bikin mujizat. Ya, upah yang kedua saya katakan, anaknya dibangkitkan dari kematian. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah sekian lama di dalam cerita itu ada upah lagi. Mereka diluputkan dari bencana. Kenapa? Di dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang pertama dikatakan, Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini di daerah Sunem itu selama 7 tahun lamanya. Orang kalau suruh ngungsi, kira-kira enak kan enggak Bapak Ibu? Enggak enak lagi. Ya, enggak enak lagi. Tapi ternyata Tuhan itu punya pemeliharaan yang luar biasa. Diluputkan dari bencana. Begitu ya, meskipun sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan pikiran kita, sesuai mungkin tidak enak, mungkin dia harus meninggalkan harta bendanya, secara material mungkin rugi, begitu. Tetapi dia tetap kerjakan.
Tuhan tetap memberikan petunjuk gitu ya kepada Elisa untuk disampaikan kepada perempuan Sunem ini, kamu mengungsi dulu. Nanti di sana kamu sebagai pendatang, ya, selama 7 tahun. 7 tahun itu bukan waktu yang cepat, ya, cukup lama itu. Apalagi kalau orang mengungsi, Bapak Ibu tak suruh liburan 1 bulan aja kan, kadang-kadang bisa bosen, gitu ya. Apalagi ini 7 tahun, dan judulnya bukan liburan, tapi mengungsi. Nah, ternyata kasih karunia Allah terhadap perempuan Sunem ini tidak berhenti. Jadi saat terjadi kelaparan selama 7 tahun sebagai hukuman dari Allah ya pada bangsa itu, melalui Elisa, ia dan seluruh keluarganya diberi petunjuk untuk keluar dari penderitaan. Saya katakan, nah itu nanti ya. Nah, Tuhan itu perlindungan kita. Nah, perempuan itu juga saya katakan menjadi penyelamat bagi keluarga dan mungkin orang-orang yang di sekitarnya. Nah, sekali lagi saya katakan, mari kita mau belajar gitu ya untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan dengan tanpa pamrih, saya katakan. Nah, setelah 7 tahun Bapak Ibu, setelah 7 tahun mengungsi di negeri orang asing, dicatat situ di negeri orang Filistin, ya, Filistin. Mereka akhirnya kembali ke Sunem. Nah, ternyata rumah yang dia tinggali pada saat itu sudah dijarah orang, ladangnya dijarah orang. Dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 3-6, ini salah satu ayat saja. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Jadi maksudnya setelah dia mengungsi 7 tahun, dia kembali lagi. Kan cuma dikasih tahu 7 tahun aja kamu mengungsi, setelah itu balik. Dia balik, rumahku ditempati orang. Ladang-ladangku yang dulu subur segala macam sekarang sudah dimiliki orang. Coba aku tanya ya, hanya dia sudah ada orangnya tidak mau ngakui lagi, tidak bisa, saya sudah tinggal di sini. Buktinya apa kamu? Ini buktiku, tidak bisa, kamu sudah tinggal, mungkin otot-ototan seperti itu. Lalu perempuan Sunem ini mengadukan, dia mau pergi ke raja, ya dia mau mengadukan. Nah, ini ada suatu hal yang menarik hati saya lagi Bapak Ibu. Ini luar biasa. Alkitab kita ini Alkitab yang dasar, yang luar biasa, yang membuktikan bahwa Allah kita itu Allah yang jempolan. Jadi pada saat perempuan Sunem ini berjalan, dia menuju ke istana raja, mungkin begitu. Tampaklah ada seorang yang lagi ngobrol sama yang namanya Gehazi. Raja itu lagi ngobrol sama Gehazi. Ya, ngobrolnya tentang apa? Kalau Bapak Ibu lihat nanti, raja itu lagi tanya sama Gehazi, gitu ya, lagi tanya. Ayolah kamu cerita, gitu ya, kamu cerita. Cerita apa raja? Cerita tentang Elisa tuanmu itu loh. Aku tuh dengar, gitu ya. Kalian itu pergi ke seorang yang ada di Sunem, perempuan itu, ya, terus nggak punya anak, gitu ya. Kok tiba-tiba dia bisa punya anak? Wah, gitu ya. Terus anaknya mati, mungkin begitu ya. Kira-kira ceritanya mungkin seperti itu. Terus dibangkitkan anaknya itu. Nah, terus akhirnya wanita perempuan Sunem ini akhirnya ada di hadapan mereka yang lagi ngobrol, lagi kongko, begitu. Ya ini kejadian yang luar biasa bagi saya. Ini bukan satu kejadian yang biasa-biasa aja lah kok yang pas. Terus Gehazi ngeliat, ini kan perempuan Sunem itu raja. Ya ini loh orang yang tak ceritakan tadi. Ini itu loh anaknya yang sudah hidup. Yang mengatakan itu lalu dipanggil. Terus mereka akhirnya ngobrol mungkin begitu, dan akhirnya perempuan Sunem ini mengatakan bahwa aku mengalami kesulitan karena setelah 7 tahun aku ngungsi, aku datang balik, ternyata rumahku sudah dikuasai orang, ladang-ladangku, berbicara tentang lapangan pekerjaanku, tempat untuk aku bekerja sudah dijarah orang, sudah dimiliki oleh orang lain, gitu ya. Nah, lalu akhirnya ditolong. Akhirnya raja itu memerintahkan bawahannya, gitu ya, untuk
mengambil kembali, memberikan haknya kembali kepada perempuan Sunem itu, yang menyuruh pegawainya untuk mengurus dan mengembalikan apa yang telah dimiliki saat ia meninggalkan Sunem. Bapak Ibu, ini merupakan, saya katakan, nah itu ya, kalau Harold stikernya mengatakan pada saat perempuan Sunem itu pulang, dia menjumpai ada orang lain yang tinggal di rumahnya. Jadi udah dikuasai oleh orang lain. Jadi upah yang keempat, Bapak Ibu, ada jaminan. Tadi Ibu Rohani khotbah di Wiyung juga berbicara tentang garansi, tentang jaminan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi pada saat kita taat sama Tuhan, pada saat khususnya pada saat ini motivasi kita ini, motivasi ini harus benar. Saat kita mengiring Tuhan, jangan punya motivasi cuma untuk dilihat Bapak Ibu Gembala, Ibu Rohani, oh ini jemaatku yang setia. Bukan cuma itu motivasinya, tapi motivasinya benar-benar aku ini karena aku ini cinta sama Tuhan, maka dari itu aku ini mau setia. Aku dicinta Tuhan, maka dari itu aku mau melayani. Bukan karena supaya ada orang kanan kiri kita melihat, wih Bapak Ibu itu luar biasa, dia setia, tidak pernah bolos. Wah luar biasa, dia mau melayani, ditempatkan dimanapun juga, dia tetap mau melayani, hebat. Kalau motivasinya itu Bapak Ibu, sayang. Kita udah capek-capek, buang waktu, tenaga, mungkin harta kita, tapi kita tidak dapat apa-apa. Tapi kalau motivasi kita benar-benar benar di hadapan Tuhan, kebutuhan Bapak Ibu meskipun mungkin itu orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, seperti perempuan Sunem ini, dia nggak pernah loh ngomong sama siapa-siapa, sampai mungkin beberapa lama nggak dicatat. Memang kalau Elisa tuh mampirnya sudah berapa tahun atau berapa bulan nggak dicatat, tapi sudah cukup lama sampai dia dibangunkan ada satu kamar untuk mereka bisa ngasuh dulu di kamar itu. Berarti kan sudah waktu yang lama. Tapi tetap loh, orang hamba Tuhan dan Gehazi ini tidak ngerti apa kemauan dari perempuan itu. Tidak ngerti. Sampai dia tanya, perempuan itu akhirnya ngomong, "Dah kok, aku cukup. Aku sudah cukup kok. Aku tidak perlu apa-apa lagi. Tuhan masih bisa menggerakkan lagi. Oh, orang ini butuhnya anak." Tapi ingat juga Bapak Ibu, setelah upah itu kita dapat, terus jangan kita kecewa sama Tuhan kalau kita masih harus tetap mengalami masalah demi masalah. Masalah demi masalah mungkin kita harus alami, kita harus jalani. Tapi kita yakin pada saat kita terus memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup untuk menggaransi hidup kita. Ya, Tuhan adalah jaminan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Kau sudah singkapkan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah setiap kami yang hadir pada saat ini, dan biarlah kuasa Roh Kudus memeteraikan, kuasa Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih dalam lagi, supaya kami benar-benar yakin akan Engkau. Iman kami semakin kuat di tengah-tengah kami mengalami masalah, tantangan, kami tetap mau maju bersama dengan Engkau, karena Engkau menggaransi hidup kami. Terima kasih Tuhan, perbaiki motivasi kami, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Mungkin kami memiliki motivasi yang salah selama ini, biarlah kami mulai malam hari ini kami berkomitmen memiliki motivasi yang benar di hadapan Kau. Beri kami pengertian yang lebih dalam atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib demi untuk semuanya, untuk kami semua Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, berkati kami semua, berkati Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami, seluruh anak-anaknya, semuanya Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kami maju di dalam Tuhan, bersama-sama kami lebih mencintai Engkau. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Silakan pelayan mimbar kembali maju ke depan. Terima kasih kepada Pak Kennedy yang sudah melayani ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dengan motivasi yang benar, yang akan dikatakan Tuhan tahu apa yang kita perlukan.
ya. Apa yang bahkan tidak terpikirkan sekalipun Tuhan sediakan buat umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita lewat satu pujian. Kita katakan, Immanuel, Immanuel, sungguh Engkau Allah yang beserta dengan aku. Sampai pada kesudahan alam, Engkau Tuhan tetap beserta dengan aku. Immanuel, Immanuel. Yang datang kepada Tuhan dengan hati dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan, maka segala jerih lelah dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Seperti hal yang Tuhan buat atas perempuan Sunem, demikian juga hal-hal yang indah, hal-hal yang besar dan ajaib Tuhan akan buat dalam hidup kami, karena Engkau sanggup melakukan segala perkara. Karena itu kami belajar untuk tidak khawatir, tidak takut dalam menjalani hidup ini. Meskipun ada tantangan, ada masalah, kesulitan, kalau kami hidup di dalam kebenaran, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka ada jaminan perlindungan, jaminan pemeliharaan yang Tuhan akan sediakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat GBI Rahel. Tuhan berkati iman rohani setiap kami. Ialah iman rohani kami semakin kuat, semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami boleh semakin memiliki pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap keluarga, rumah tangga, umat Tuhan, jemaat GBI Rahel diberkati Tuhan. Ada damai, sukacita Tuhan dicurahkan, karena semua anggota keluarga mau belajar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau berkati setiap usaha, pekerjaan dari jemaat GBI Rahel. Kalau mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan berkati dalam studi sekolah setiap jemaat Tuhan. Anak-anak yang masih studi, beri hikmat, mereka boleh berhasil dalam studinya. Diberkati di dalam kesehatan. Demikian juga Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hambamu yang sudah melayani. Demikian juga Bapak Kennedy yang sudah menjadi saluran berkat menyampaikan pesan kebenaran firman malam hari ini. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi, menyertai hambamu dan memangkai hambamu untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga Tuhan, setiap rekan-rekan sepelayanan yang sudah melayani, persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan dengan hati dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan, maka kami percaya Tuhan sumber segala berkat yang akan memberkati kembali. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami bersyukur pula hari-hari ini kami rakyat Indonesia boleh memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 tahun. Terima kasih untuk karya Tuhan buat bangsa kami. Karena itu kami berdoa biarlah berkat Tuhan terus dicurahkan atas bangsa kami. Berikanlah hikmat Tuhan atas setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, takut akan Tuhan. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan berkati mereka sekalian. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Mereka boleh semakin mengasihi Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah, kami akan kembali ke aktivitas, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpi menuntun langkah kehidupan setiap kami. Itu terus menyertai kami sekarang mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.